Sebelum tahun 2018, kebanyakan penggemar anime hanya mengenal manga Jepang. Manhwa Korea dianggap sebagai alternatif, bahkan sering diremehkan. Tapi semuanya berubah ketika Solo Leveling yang menceritakan seorang hunter rang E bernama Sung Jinwoo muncul ke permukaan. Dalam hitungan tahun, Solo Leveling bukan cuma menjadi manhwa paling populer di dunia, tapi juga mengubah cara industri Korea membuat komik, menghasilkan miliaran rupiah, dan membuka jalan bagi puluhan manhwa terkenal yang kita kenal sekarang. Nah, kira-kira kenapa Solo Leveling bisa mengubah seluruh industri terutama manhwa? Mari kita bahas. Mungkin kebanyakan kalian di sini pasti membaca manhwa seperti Omniscient Reader Viewpoint, The Return of the Disaster Class Hero, The Beginning After the End, atau yang biasa kita sebut TBT. Nah, maka sebagian besar kesuksesan mereka itu berhutang pada satu nama, Solo Leveling. Yang bikin menarik, Solo Leveling tidak muncul dari industri yang sudah besar loh. Justru sebaliknya. Sebelum Solo Leveling meledak, industri manhwa Korea masih berada di bawah bayang-bayang manga Jepang yang kita kenal dengan Big Three, yaitu Naruto, One Piece, dan Bleach. Manhwa Korea belum memiliki karya yang mampu menembus pasar global secara masif. Memang sih ada beberapa judul populer, tetapi belum ada yang bisa menciptakan fenomena dunia seperti yang dilakukan manga Jepang. Sebagian besar pembaca internasional bahkan tidak tahu perbedaan antara manga dengan manhwa. Solo Leveling awalnya adalah web novel di Kakaopeg tahun 2016 karya dari Jang Sung Rak dan Chugong. Awalnya pasti tidak ada yang menduga bahwa cerita tentang hunter terlemah di dunia akan menjadi fenomena global. Premisnya sih sederhana. Dunia dipenuhi gerbang monster, para hunter bertugas melawan mereka, dan Sung Jinwoo adalah hunter paling lemah. Tapi semuanya berubah ketika ia memperoleh kekuatan untuk naik level seperti karakter video game. Konsepnya yang sangat sederhana ini dieksekusi dengan sangat sempurna. Nah, kemudian di tahun 2018, Solo Leveling diadaptasi menjadi webtoon. Disinilah ledakan besar terjadi. Ilustrator legendaris Jang Sung Rak atau Dubu berhasil mengubah cerita biasa menjadi pengalaman visual luar biasa. Setiap pertarungan terlihat seperti adegan film blockbuster. Ada efek bayangan, ada aura ungu yang menyala, berbagai macam monster raksasa, desain karakter yang keren. Semua membuat pembaca sulit berhenti untuk scrolling, termasuk gue. Hehehe. Untuk pertama kalinya, mungkin banyak yang berkata, ternyata manhwa ada yang keren juga loh. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ternyata ada alasan mengapa Solo Leveling begitu adiktif? Yang pertama, progres karakter sangat jelas. Kita bisa melihat bahwa Sung Jinwoo berkembang dari nol hingga menjadi sosok yang hampir tak terkalahkan. Gokil sih. Kedua, reward system. Setiap kemenangan memberikan hadiah. Setiap hadiah membuat pembaca penasaran. Setiap level baru membuat pembaca ingin membaca satu chapter lagi. Mirip seperti bermain game RPG. Ketiga, power fantasi. Nah, siapa di sini yang tidak ingin berubah dari yang terlemah menjadi yang terkuat? Itulah fantasi yang dijual oleh Solo Leveling. Dan ternyata jutaan orang menyukainya. Inilah bagian terpenting. Sebelum Solo Leveling sukses, banyak platform belum terlalu agresif memasarkan manhwa ke luar Korea. Namun, setelah kesuksesannya meledak, investor mulai melirik. Penerbit mulai berani, platform digital mulai berkembang. Banyak studio mulai mencari Solo Leveling berikutnya. Hasilnya, muncul gelombang besar manhwa bertema sistem, hunter, dungeon, regression, return, overpowerment karakter. Nah, formula ini kemudian mendominasi pasar selama bertahun-tahun. Solo Leveling membuka gerbang bagi judul lain seperti Omniscient Reader Viewpoint atau The Beginning After End
atau biasa yang kita sebut TBT untuk go internasional. Kesuksesan solo leveling menciptakan efek domino. Pembaca manga mulai mencoba membaca manhwa, kreator baru bermunculan, platform webtoon berkembang pesat, bahkan industri anime Jepang mulai melirik karya-karya Korea. Setelah solo leveling sukses, kita melihat semakin banyak adaptasi manhwa menjadi anime, hal yang sebelumnya sangat jarang terjadi. Manhwa tidak lagi dianggap sebagai produk kelas 2. Kini mereka menjadi pesaing serius manga Jepang. Nah, ketika anime solo leveling diumumkan, hype-nya sangat luar biasa. Banyak penggemar yang telah menunggu bertahun-tahun akhirnya bisa melihat Sung Jinwoo bergerak di layar. Bagi industri Korea pun ini bukan sekedar anime. Ini adalah simbol. Simbol bahwa manhwa akhirnya berhasil menembus pasar global. Dan semuanya berawal dari seorang Hunter Rank E yang dianggap paling lemah. Intinya, solo leveling bukanlah manhwa pertama, bukan juga yang paling kompleks. Solo leveling adalah bukti bahwa inovasi format dan eksekusi visual yang matang bisa meruntuhkan dominasi pasar yang sudah bertahan puluhan tahun. Dia mengubah cara dunia memandang komik Korea. Nah, mungkin inilah manhwa yang paling berpengaruh dalam sejarah modern, dan tidak bisa dipungkiri bahwa tanpa solo leveling, mungkin banyak dari kita juga pasti tidak akan mengenal apa itu manhwa. Nah, menurut kalian, manhwa apa yang memiliki potensi menjadi fenomena global berikutnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar. See you guys.